Selamat datang di SMP Syubbanul Waton, sekolah berbasis pesantren yang mengintegrasikan sistem pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kemampuan sains dan life skill, dipadukan dengan nilai-nilai luhur pesantren dalam rangka meneguhkan iman, pembentukan karakter, dan akhlak mulia. Terletak di kaki Gunung Merbabu dan berada di dalam komplek Pondok Pesantren Api Asri Tegalrejo Magelang, sehingga tercipta suasana belajar mengajar yang kondusif. SMP Syubbanul Waton menyandang predikat akreditasi A, berdiri pada tahun 2009 dengan mengusung visi membentuk peserta didik yang religius, terampil, dan unggul dalam prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dengan mengamati video, peserta didik dapat memahami pengertian makanan setengah jadi, jenis pangan setengah jadi, manfaat pangan setengah jadi, dan teknik pengolahan makanan. Anak-anakku, perhatikan gambar olahan pangan setengah jadi dari serealia, umbi, dan kacang-kacangan. Ada tiwul, ada kutu ayu, dan ada ampiang. Setelah kalian mengamati, coba kalian sebutkan bahan dasar pembuatannya dari apa? Masih ingat pengertian serealia, umbi, dan kacang-kacangan? Pada materi hari ini, kita akan membahas pengertian serealia, umbi, dan kacang-kacangan. Serealia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan untuk menghasilkan bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat. Kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serealia. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk akibat perubahan fungsinya. Kemudian dari serealia, umbi, dan kacang-kacangan akan diolah menjadi olahan setengah jadi. Akan tetapi, sebelum kita mengartikan olahan pangan setengah jadi, kalian harus tahu pengertian dari pengolahan bahan pangan. Pengolahan bahan pangan adalah suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan makan siap dikonsumsi atau menjadi bahan setengah jadi dengan tujuan meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan. Perhatikan gambar berikut. Ada serealia, umbi, dan kacang-kacangan. Dari ketiga jenis tersebut akan diolah menjadi olahan pangan setengah jadi. Contohnya mie, beras ketan hitam, kacang, tempe, kerupuk, dan tepung. Jadi, olahan bahan pangan setengah jadi atau produk pangan primer adalah mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawitan, baik secara kimia, fisika, ataupun mikrobiologi, menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi yang selanjutnya digunakan sebagai bahan baku pangan. Mengolah pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk olahan pangan setengah jadi dapat menghasilkan beberapa jenis produk. Berbentuk potongan pipi tebal atau tipis. 2. Berbentuk butiran besar. 3. Berbentuk butiran halus. Selanjutnya akan kita bahas satu persatu olahan pangan setengah jadi. Olahan pangan setengah jadi dengan bentuk pipi tebal atau tipis. Serealia
Contoh, kerupuk gendar, bihun, dan mie. Umbi, contoh, kerupuk tete, kerupuk singkong. Kacang-kacangan, contoh, keripik tempe rempeyek. Anak-anakku bisa mengamati gambar hasil olahan pangan setengah jadi dengan bentuk pipih tebal atau tipis. Selanjutnya, olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar, serealia, contoh, beras instan, aneka pasta, aneka butiran oat. Umbi, contoh, tiwul instan dan beras singkong. Kacang-kacangan, contoh, kacang hijau, kacang tanah, kacang kedelai. Perhatikan kembali contoh gambar olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar. Olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus. Serealia, contoh, tepung beras, tepung jagung, tepung sorghum. Umbi, contoh, tepung ubi jalar, tepung kentang. Kacang-kacangan, contoh, tepung kacang hijau, tepung kacang kedelai. Perhatikan kembali contoh gambar olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus. Setelah kita belajar tentang 3 jenis olahan pangan setengah jadi, kita akan belajar tentang manfaat olahan pangan setengah jadi bagi tubuh manusia. Banyak sekali manfaat bagi manusia untuk kelangsungan hidup, menjaga kesehatan, membantu proses pertumbuhan, menggantikan sel-sel yang rusak, persediaan energi, sehingga proses biokimiawi dalam tubuh tetap berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sangat memerlukan zat gizi dan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Gizi berasal dari bahasa Arab giza, yang artinya makanan. Oleh karena itu, kita harus bisa membedakan arti dari bahan makanan dan zat makanan. Bahan makanan adalah bahan-bahan masakan yang dibeli, dimasak, dan disusun menjadi hidangan. Sedangkan zat makanan adalah satuan nutrisi yang menyusun bahan makanan tersebut. Makanan yang bergizi menjadi dasar utama bagi kesehatan, sehingga cukup tidaknya nilai gizi makanan yang dikonsumsi dapat diperkirakan dari nilai energi atau kalori yang dikandungnya. Ada 6 zat gizi yang dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan gizi. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber tenaga dan pertumbuhan. Kemudian, protein. Protein merupakan zat yang dibutuhkan untuk tubuh untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak pada tubuh. Lemak sebagai cadangan makanan. Vitamin sebagai makanan tambahan dan berfungsi sebagai pemberian kesehatan. Mineral dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan tulang dan gigi bagi anak-anak. Air bukan merupakan zat gizi, namun air termasuk zat yang wajib dibutuhkan oleh tubuh. 70% komponen tubuh semuanya terdiri dari air. Berdasarkan kegunaannya, zat gizi dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Zat gizi penghasil tenaga, karbohidrat, zat gizi pembangun sel, protein, zat gizi pengatur dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya kita akan mempelajari kembali teknik pengolahan pangan. Masih ingat, teknik pengolahan pangan dibedakan menjadi 3, yaitu panas basah atau moist heat, panas kering, dry heat, dan pengolahan pangan lainnya. Teknik pengolahan panas basah terdiri dari merebus, poaching, braising, menggulai, mengukus,
mendidih, dan mengeting. Teknik pengolahan kering terdiri dari menggoreng dengan minyak banyak, shallow frying, menumis, memanggang, dan membakar. Teknik pengolahan pangan lainnya terdiri dari menghaluskan, mencampur, menyaring, dan tanpa dimasak. Penyajian dan kemasan dalam sebuah makanan sangat diperlukan. Penyajian dan kemasan terdiri dari 1. Kombinasi warna. 2. Bentuk, tekstur, dan kekentalan. 3. Rasa dan suhu. 4. Alat saji makanan. 5. Hiasan atau garnish. 6. Penyajian. Anak-anakku, materi kita sudah selesai dan jangan lupa kalian kerjakan kuis berikut untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi hari ini. Tugas-tugas dari Ibu harus dikerjakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.